Perkenalkan, nama saya Pak Imam atau dikenal Bang Jali. Kita dari Pandaan. Kita mau edukasi masalah domba-domba kita yang selama ini dari semulanya itu kita kelas pedaging, kelas lokal, yang sekarang ini sudah merambah kita ke kemitraan. Kalau mau ternak domba, kambing, sapi, apapun itu yang dunia peternakan, yang penting ilmunya dulu dipelajari. Punya niat ternak tapi ilmunya belum ada, ya kita belajar dulu lah. Untuk rekan-rekan saya sarankan untuk belajar ilmunya dulu, biar hasilnya itu tidak dikhianati. Jadi kalau sudah proses tidak mengkhianati hasil. Gini, kalau yang sebelah sini, nah ini kita baru mencoba, kita kemitraan sama peternak-peternak besar yang ada di Kediri, ada Tulungagung, ada di Jawa Timur ini sudah banyak, Blitar, Malang ya. Dan di ini pun juga ada kayak Lamongan, kayak mana itu banyak yang sudah mendahului kita, yang sudah dari dulu-dulu, sudah lama, sudah puluhan tahun lah. Kalau kita ini baru ini yang jenis crossing. Jadi crossing itu ini silangan dari indukan-indukan yang dulu-dulunya itu dari import, dikawinkan sama kambing lokal Indonesia. Terus ini jatuhnya itu kayak filial sudah dari keturunan-keturunan. Tapi yang untuk crossing ini, nah itu untuk fattening, untuk breeding itu bagus. Dari usia 2,5 bulan sampai 3 bulan, nah itu kita sudah ambil dari bobotnya sekitar 11 kilo, 12 kilo, 13 kilo, 14 sampai 15. Nah kita ambil. Jadi per kilo itu ada yang seperti ini. Ini sekarang itu, kalau sekarang harganya itu kita ambil itu 100 per kilo, 100.000 per kilo. Ini bobotnya ada 11 kilo, kayak gini nih 12 kilo, 13 kilo, sampai kemarin itu bahkan di sini ada yang 17 kilo. Tapi kambingnya masih usia 3 bulan. Nah segitu, nanti 3 bulan kita panen, lantas kita ambil lagi yang bibitan lagi. Jadi kita Ken Indofarm untuk peternak-peternak yang seperti ini, yang kayak gini nih. Nah ini sudah kita program, kita maksudnya itu dalam 1 tahun itu kita bisa panen sampai 4 kali. Dulu saya awal-awalnya itu trading, terus ada juga yang untuk pesanan sate, untuk sate gulai itu, untuk hajatan, untuk selamatan, untuk dan sebagainya itu. Dulu kita main di situ, sampai sekarang juga masih main di situ. Tapi kita juga sudah nggak pernah ke pasar lagi, nggak pernah. Sekarang sudah zamannya digit, kita online. Jadi mengenai untuk kambing-kambing yang prospek seperti ini lebih dekat dari panennya. Tapi kita ya gitu, untuk makanan apa sebagainya kita nggak pakai hijauan untuk fattening. Jadi kita full kering. Dengan ilmu sedikit ilmu saya, kita coba yang dulu-dulu sudah. Jadi saya itu dulu awalnya itu nggak langsung kayak gini. Dulu ikut orang dulu, baru melajari ilmunya, baru tahu ini itu, akhirnya bikin sendiri pakan kering ataupun yang disebut complete feed fermentasi. Kita bikin complete feed, terus kita fermentasi sendiri, dan hasilnya juga sudah saya ini aplikasikan sama kambing-kambing kita. Sudah ada perkembangan, sudah maksimal. Karbonnya juga, seratnya, yang penting pas. Insya Allah semua orang bisa kok, semua peternak kalau mau belajar bisa. Kita tanpa ngarit. Ini ada yang kelas-kelas lokal, crossingan apa yang dulu-dulu itu ada 50 ekor. Terus ini penambahan baru ini ada 20 ekor. Jadi populasi kita sekarang ini masih 70-an. Ini mau kita tambahi, yang sebelah sana kita renovasi ini ya, mau diisi 30 ekor. Sebelah sini untuk fattening juga. Nanti yang bawah juga gitu. Dan insya Allah nanti tahun depan kita ngembangkan di daerah di Pandaan. Ada gen merino, ada gen texel di sini. Dan juga di sini juga sama. Tapi kalau untuk dorper belum ada di sini. Soalnya dorper masih tinggi harganya. Kelas pedaging, kalau kita jual pedaging kita kalah. Jadi kita jual bibitan. Nah, nanti kita sama full blood dorper apa sebagainya nantilah. Insya Allah selanjutnya kita kembangkan. Tapi ya gitu nggak banyak-banyak. Masalahnya
sudah banyak, kita itu kalah start fattening lah, penggemukan, untuk kelas-kelas daging, untuk pembibitan dikit-dikit gitu, yang penting jalan. Kalau saya kira sudah puluhan tahun saya di kambing itu, mulai tahun 1992 ya, di kambing, sapi, apa segala macam. Itu sampai sekarang itu belum pernah, terkecuali ada kendala masalah pribadi orangnya sendiri yang apa dan sebagainya, itu bisa memang menurun. Kalau yang kita tahu, saya alami ini bisa up lah, bisa naik terus perkembangan daging. Kayak sekarang, kalau dulu dijual 1 tahun sekali, otomatis kalau breeding bisa 2 tahun jual cuma 2 kali anakannya. Tapi kalau sekarang enggak, dengan ini kita 15 kilo, otomatis kalau per kilo daging ditimbang per kilo dagingnya itu 100, kita beli itu berarti 15 kilo awal kita beli dikalikan itu 1,5 juta. Nah kalau 1,5 juta kita kasih makan kayak gini, complete feed kayak gini ini, dengan kita ngeracik sendiri, dengan catatan ngeracik sendiri itu sudah imbang antara nutrisi, karbo dan seratnya, itu dalam 3 bulan minimal bobotnya itu bisa naik 15 kilo, itu minimal. Kita pakai complete feed, bahan bekunya itu selalu banyak, semakin banyak variasinya. Itu limbah-limbah saja yang kita pakai di sekitar sini. Kita sudah ketahui dari Google, dari apa dan sebagainya, kita kira-kira nah itu bisa maksimal. Tapi ya gitu, dengan catatan bibitnya harus gennya itu gen yang bagus, crossing lah, jangan dikasih lokal, domba lokal dikasih makan complete feed apa, ya enggak bisa gitu. Kita beli itu ayam KT, ayam Jawa sama ayam Bangkok kan sudah lain. Istilahnya wadahnya ini dikasih yang besar itu, dikasih makanan yang nutrisinya cukup, itu cepat besar. Kalau ayam KT dikasih apapun, makanan yang bagus apapun, semahal apapun, ya tetap aja kecil. Resikonya itu selalu semua makanan ada, biarpun dari rumput, dari apa, rumput pun juga ada resikonya. Kadang-kadang orang rumput yang masih basah dikasihkan, rumput yang masih gasnya terlalu tinggi apa enggak dianu, nah itu juga berbahaya. Ini juga gitu. Tapi kalau ini kan kita sudah bisa menyikapi. Istilahnya itu kalau makanan ini ini ada sianidanya, kayak apa itu, bahan baku dari ketela pohon atau dari apa itu namanya, singkong. Nah itu, tapi kita sudah bisa menyikapi dengan cara-cara yang seperti apa. Itu sudah bisa menyikapinya, caranya sudah bisa. Jadi nanti bisa kita edukasi di video-video selanjutnya. Jadi ini sudah jam 4 sore habis asar, kita sudah mau ngasih makan. Ini fermentasi, ini complete feed fermentasi namanya. Ini bahan-bahannya ini kita pakai yang apa adanya aja. Sekitar kita sini ini ada tumpi jagung, ada kulit puhung atau ketela pohon itu, ada polar, ada ampas bir atau ampas gandum, ada juga kita kasih apa itu, ampas tempe kering untuk sumber proteinnya. Jadi lengkap antara serat, karbo sama protein. Ini untuk rahasia, kita ada rahasia dari kambing kecil umur 2,5 bulan 3 bulan ini. Kita masih pakai susu bubuk ya, susu skim untuk yang khusus untuk hewan. Jadi kita bantu susu skim, kita campur di fermentasi sini, baru difermentasi, diaplikasikan ke untuk awal-awal umur 2 bulan 2,5 bulan ataupun sampai 3 bulan ini. Susu skim itu bantu pertumbuhan. Jadi ini kan masih pertumbuhan tulang, masih pertumbuhan macam-macam lah. Kalau kayak seperti umur segini nih, bisa untuk perbaikan organ ya. Untuk kambing seusia segitu masih butuh itu. Untuk rekan-rekan peternak fattening, sahabat-sahabat ngarit, kalau kita ngasih makan domba kita keringan, harus kita penuhi kebutuhannya. Jadi apa yang dibutuhkan untuk kambing, sehingga kambing kita itu bisa nantinya sehat-sehat. Nah gitu. Sudah dari dulunya, sudah kodratnya kalau kita itu
jangan di ini dulu, jangan kita hitung-hitung untungnya berapa. Soalnya yang kita pelihara ini peternakan, jadi barang hidup. Kita itu harusnya itu nyambung. Jadi kita pakai rasa, kita harus sayang sama peliharaan-peliharaan kita dulu. Nah, baru itu nanti dikomersilkan. Kita hobi dulu, dari hobi itu kita sayang dulu sama binatang-binatang kita. Ya sama-sama kita sayang sama keluarga lah. Ini termasuk keluarga kita dulu semua. Nah itu nanti komersilnya itu ikuti, itu bonusnya. Nah gini ini juga ada timbangan. Kadang-kadang kalau kita kasih full boleh, tapi dengan bobot 15 kilo. Nah itu untuk pakan kering kita kalikan 3%. Jadi untuk 15 kilo butuh ya sekitar setengah kilo lah satu hari itu, cuman setengah kilo. Pakan ini butuh per ekornya setengah kilo, satu hari setengah kilo. Itu sudah cukup, sudah terpenuhi. Kalau kambing ini bobotnya itu 15 kilo, kita butuh cuma setengah kilo satu hari. Bahkan kita kalau hitung-hitungan ada yang 14 kilo rata-rata gitu, bisa 4 on atau berapa satu hari. Kalikan 20 berarti satu hari itu 8 kilo. Ataupun dikasih lebih juga enggak apa-apa. Wong kambing itu kalau sudah kenyang langsung tidur kok. Jadi kalau sudah kenyang makan terus enggak mungkin. Tidak ngawur kalau piara seperti ini. Dalam hitung-hitungan itu dihitung 90 hari kita panen, pakannya per hari habis berapa, terus dihitung 1 per kilonya itu ketemu berapa pakan. Nah itu sudah ketemu semua nanti. Tapi syaratnya ya gitu, harus kambingnya dulu, jenis kambingnya dulu, jenis dombanya dulu. Jadi nggak sampai 1 kilo, bobot 30 kilo itu sudah bisa terpenuhi kebutuhannya. Ini masih nanti dikasih apa lagi, dicari-cari. Kita ya sama-sama sambil belajar mas, sama. Terus kebutuhan kambing ini, yang penting patabilitas. Tingkat kesukaan kambing itu yang gimana? Kalau kambing ini dikasih makan sedikit tidak habis. Ya dicari dulu apa kambingnya yang sakit, apa pakannya yang kurang bagus. Jadi tingkat kesukaan kambing itu makan apa? Yang jelas kambing itu manis, asin, itu senang. Jadi bahan baku yang kita cari di situ ada DDGS, ada CGF, yang baunya harum apa, terus ada ini ampas kecap atau apa, itu protein tinggi. Tapi ya gitu, jangan ngawur. Protein tinggi bisa kambing mencret sesuai dengan takaran kebutuhan. Kambing gemuk, kambing apa itu? Kalau terlalu tinggi protein itu cuma larinya ke daging. Kalau karbohidrat tinggi, nah itu akhirnya disimpan lemak apa itu semacam itu. Serat juga penting, kayak rumput-rumputan itu mengandung serat tinggi. Jadi kita pakai rumput apa nggak apa-apa. Memang kodratnya kambing makan rumput, domba makan rumput. Tapi juga serat. Tapi hati-hati dengan pengaplikasian rumput. Rumput terlalu muda jangan dikasihkan, rumput basah jangan dikasihkan. Kalau bisa itu ngaritnya pagi dikasihkan makan sore, harus dilayukan dulu, kadarkan diturunkan sampai 20%. Yang sering-sering kambing kembung langsung mati, kambing itu bermasalah, pilek apa dan sebagainya, ya dari itu. Kadang ada kandungan gas yang masih tinggi dalam rumput-rumput yang hijau itu, rumput-rumput yang apa itu masih muda, itu bahaya. Ini belum waktunya makan, ini kambing-kambing pada tidur semua, pada sudah apa kenyang semua. Nah ini juga ada jenis-jenisan yang lumayan-lumayan, ini crossing-crossingan yang nantinya untuk jual bibit. Nah kayak gini nih, crossing Texel, crossing Merino. Kalau gini nih kaki-kaki hitam itu ada sulfoknya. Nah ada jenis-jenis sulfok, tapi ini kan AF-an. AF itu ya dari F1, pejantan F1 disilangkan lagi lokal apa, akhirnya ya ini masih tingkatannya itu 3 tingkat di atas lokal. Jadi kambing lokal, domba lokal Jawa, ada istilahnya kambing lokal zaman dulu itu ada. Terus ada anakannya yang sudah disilang-silang itu ada komposit, itu lokal super, dan ada crossingan yang seperti yang tadi itu. Kayak gini-gini ini ada lokal-lokal, crossingan ini calon-calon untuk sate. Ini komposit, ada komposit tapi masuknya ke lokal. Ya kayak ini nih. Nah ini kelasnya juga campuran, ini ada crossing, ada komposit,
crossing merino cepat gemuk yang kayak gini nih kalau dikasih makan keringan. Nah ini juga kita jual beli, kalau orang mau beli silakan pilih, enggak apa-apa, untuk bibitan monggo. Yang ini enggak jual timbangan tapi kita jual jogrok. Nah di video-video selanjutnya kita ini kasih harga, review harga, kalau sekarang masih belum. Jadi kayak gini ini, nah ini untuk kelas sate. Nah ini untuk sate gulai jantan apa, ini nanti besok ini disembelih 2 jantan-jantan, ada orang akiko yang kayak seperti ini, kayak gini-gini, harga 2 jutaan ini kok. Terus seperti ini juga sama, awalnya itu juga satean tapi terlanjur ada yang bunting apa, akhirnya juga punya anak. Nah kayak gini nih, ini kan kambing-kambing lokal tapi sudah beranak. Jadi sampai beranak seperti itu dibiarkan dulu, nanti anaknya sudah besar, indukannya disembelih, anaknya ditinggal dibesarkan. Kayak gini nih, nah ini crossing merino, ada crossing texel, kayak gini-gini jenisnya. Sama kayak gitu-gitu itu baru ada yang baru masuk kemarin. Kalau yang sebelah sana, nah ini ada sebelah sana mas, jenis-jenis dombos, domba Wonosobo, kita silangkan dengan pejantan ini. Ini crossingan, ini juga crossingan, tapi sudah halus. Ini crossingan dari Texel. Jadi ini bobotnya dulu sebelum dikawinkan itu 1 kuintal 20 kilo. Kita kuruskan. Kalau breeding tetap gemuk, nggak bisa ngawini mas. Nah ini kayak gini-gini nih. Ya maaf, tempatnya darurat, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau isinya kambing-kambing kayak gini nih, crossing, lumayan. Ini nanti anaknya itu bisa besar-besar. Nah. Yang sudah keluar masuk ya sudah banyak. Yang kayak jenis-jenis seperti ini kan besar ini dulu. Tapi sekarang sudah dikawinkan, sudah turun. Soalnya kalau dikawinkan bobotnya makanannya sudah lain. Makanan fattening sama makanan breeding lain. Makanan breeding itu 80% kadang-kadang kita pakai silase, 20% pakai complete feed. Jadi kosnya lebih rendah. Soalnya panennya 2 tahun, panen 2 kali cuma anak-anaknya. Kalau fattening kayak yang tadi itu 1 tahun bisa panen 4 kali. Dengan alhamdulillah lumayan lah, nanti sudah dihitung kosnya, sudah ini semua. Dan sekarang sudah diaplikasikan, dan dulu-dulu saya masih kerja ikut orang, sudah pernah kalkulasi dan hasilnya ada. Harus terus belajar. Jadi ada yang masukan baik, masukan. Kita sharing-sharing sama peternak-peternak yang lain, nggak boleh sungkan-sungkan, nggak boleh malu-malu, nggak boleh yang penting semua sobat ngarit. Kita off dulu. Matur nuwun, terima kasih kedatangannya. Kita sekeluarga sahabat ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.